Ya Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Merupakan satu hal yang membahagiakan, karena kita bisa berkumpul di tempat seperti ini untuk membahas Dhamma. Kalau boleh dikatakan, kita membahas Dhamma ini juga memberikan makanan. Kalau setiap hari kita memberikan makanan, umumnya ditujukan makanan itu untuk tubuh kita, untuk jasmani kita. Tetapi kita membahas Dhamma adalah memberikan makanan batin, makanan pikiran. Ini penting, karena jasmaninya sehat. Jika batinnya tidak sehat, tentu ada sesuatu yang kurang. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kita sebagai umat Buddha, mengaku sebagai umat Buddha, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ini sudah mengaku sebagai umat Buddha, berarti kita harus mencontoh apa yang telah beliau lakukan. Seandainya belum bisa, ya kita berusaha belajar apa yang telah beliau babarkan. Mengapa demikian? Ya karena kita memang sudah meyakini sebagai umat Buddha. Nah, nanti kalau kita sebagai umat Buddha, mengakunya sebagai umat Buddha, tetapi justru kita tidak mau belajar, tidak mau praktek apa yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama, layakkah disebut sebagai umat Buddha? Bahkan kita sering mengutip, ini ajaran Sang Buddha, tetapi kenyataannya itu bukan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Tetapi kita mengatakan ini ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama. Nah, kalau kita mengatakan demikian, padahal itu yang bukan diajarkan, tapi kita mengatakan itulah yang diajarkan, ya ini namanya bukan mengutip apa yang telah Guru Agung kita Buddha Gautama tunjukkan. Ya kalau boleh dikatakan, ya kita sedang memfitnah Sang Buddha Gautama. Karena apa yang kita ucapkan kan tidak sesuai dengan apa yang telah Guru Agung kita Buddha Gautama babarkan. Oleh karena itulah bagi kita, Guru Agung kita Buddha Gautama itu sebagai panutan. Karena sebagai panutan selayaknya ya kita harus belajar.
Nah, kalau sudah belajar, kita berusaha untuk mempraktikkan. Nah, jika sudah belajar dan praktik, nah kita akan mendapatkan manfaat. Oleh karena itulah sering disebut sebagai pariyati dhamma, belajar. Kalau sudah belajar, praktik, pati dhamma. Dan kalau sudah belajar dan praktik, akan mendapatkan yang namanya pati weda dhamma, yaitu hasil. Jadi kalau kita mau renungkan lebih jauh lagi, kita hidupnya sekarang seperti ini, inilah hasil dari praktek kita masing-masing. Bukan hasil dari pemberian, tetapi hasil dari apa yang telah kita praktekkan. Oleh karena itu, apa yang kita praktekkan juga kadangkala bukan menambah, menjadi lebih baik, kadangkala juga turun. Kalau bahasa di masyarakat sering dikenal, kalau kita mau jalan itu bukannya cepat sampai tujuan, malah tersesat, membelok. Ya, harusnya lurus, kita membelok. Nah, itulah yang sering dikatakan sebagai pandangan keliru. Ya, keliru itu ya namanya sesat itu juga. Kira-kira kalau kita sesat itu cepat sampai tujuan atau tidak? Ya, bukan sampai tujuan. Itu entah sampai di mana. Tetapi itulah namanya pengalaman hidup. Jadi kehidupan kita ini kadangkala juga mengalami suka, ada juga mengalami duka. Jadi suka duka ini kan sering kita alami, dan itulah memang alamiahnya kehidupan kita, karena kita masih dalam lingkaran namanya samsarawata, atau lingkar perjalanan hidup. Nah, dikatakan lingkar perjalanan hidup itu ya karena kita punya namanya kilesa, namanya kilesawata. Karena punya kilesawata ya kita akhirnya berbuat, namanya kamawata. Karena kita berbuat, kita akan mendapatkan akibat, namanya wipakawata. Nah, muter terus, karena punya wipaka, ya kita punya kilesa lagi. Karena punya kilesa, kita berbuat lagi. Karena berbuat, terima akibat lagi. Oleh karena itulah Guru Agung kita membabarkan dhamma dengan berbagai macam cara. Yang sering dikenal kalau dalam bahasa Palinya itu aneka pariyayena, nanti berbagai macam cara. Setiap orang tidak sama caranya, tapi memiliki satu tujuan untuk melenyapkan duka. Jadi tujuannya itu ya untuk melenyapkan duka, bukan untuk hal-hal yang lain. Inilah Guru Agung kita memang sangat luar biasa. Beliau membabarkan dhamma itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk melenyapkan duka. Nanti kalau dikatakan duka itu ya macam-macam, ya, tapi tidak seperti yang dipahami di masyarakat. Sebab kalau yang dipahami di masyarakat, Bapak Ibu tidak punya uang,
menderita tidak, duka tidak, duka juga. Tidak punya istri, duka tidak, duka. Tapi bukan itu. Tidak punya suami, duka tidak, duka. Tapi yang punya suami, duka tidak, yang punya istri, duka tidak, duka juga. Tapi bukan itu. Karena ini adalah seorang Buddha yang mengajarkan adalah orang yang telah terbebas pengotor batinnya. Jadi pemahaman kita sebagai orang awam, artinya orang awam itu apa? Dikatakan putu jana. Putu jana itu apa? Putu jana ya orang yang masih banyak kilesa, banyak pengotor batinnya. Masih banyak kilesanya itu. Karena masih banyak pengotor batinnya, itulah dikatakan awam. Jadi karena kita sebagai awam ya kita perlu latihan. Jadi pendek kata yang dikatakan masih putu jana, masih awam itu apa? Mereka-mereka yang belum mencapai kesucian. Itu masih awam semua. Namanya kita masih berlatih. Oleh karena itulah kita sekarang lahir jadi manusia. Bapak Ibu sekarang lahir jadi manusia ini beruntung atau tidak? Beruntung atau tidak? Kenapa beruntung? Kenapa beruntung? Nah, yang penting sekedar jadi manusia, beruntung. Daripada jadi binatang. Tapi ada juga binatang lebih beruntung daripada manusia. Ada binatang dokternya 24 jam. Makannya 4 sehat 5 sempurna. Tidak perlu cari lagi. Ada orang mengatakan, wah enak jadi binatang. Oh, berarti bertekad ingin jadi binatang. Nanti kalau jadi binatang betulan, belum tentu jadi seperti itu. Maka Bante tanya, Bapak Ibu sekarang ini jadi manusia beruntung tidak? Beruntung tidak? Kenapa beruntung? Nah ya karena bingung. Ya. Ya boleh. Tapi konsisten apa tidak? Nah ya boleh itu jawaban yang bagus. Nah inilah kehidupan kita sebagai manusia itu beruntung sebenarnya. Tetapi bisa dikatakan lebih beruntung lagi ya kalau seseorang itu mau belajar dan mau praktek tadi. Ya kalau hanya sekedar lahir jadi manusia dan mudah terombang-ambing, nanti ketemu teman yang baik ikut baik, ketemu yang tidak baik ikut tidak baik, tidak punya prinsip, nah itu berbahaya lagi. Oleh karena itulah Guru Agung kita ini sebenarnya orang yang konsisten juga. Mengapa demikian? Zaman Sang Buddha itu ada umat-umat, bahkan para biku yang bertanya kepada beliau. Dan pertanyaannya pun pakai logika yang murni. Bahkan murid-muridnya itu pada bertanya, kalau Guru Agung kita Buddha Gautama tidak mau menjawab, saya akan meninggalkan guru. Ya tapi beliaunya ditanya begitu ya beliau santai saja. Mengapa demikian? Ya karena beliau mengajarkan Dhamma bukan untuk mencari ketenaran. Beliau sudah selesai. Bukan cari murid supaya tambah banyak, bukan. Tapi ya tadi yang Bante sampaikan, demi terbebasnya dari duka.
Coba Bapak Ibu kalau mau baca juga di dalam Dhammapada Takata, itu kan ada seorang gadis pas saat kumpul seperti ini, seorang gadis penenun ini, begitu beliau selesai ceramah, itu beliau tanya kepada gadis ini, dari mana asalmu? Si gadis menjawab apa? Saya tidak tahu. Mau kemana? Dijawab lagi, saya tidak tahu. Bukankah kamu tahu? Ya, saya tahu. Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Nah, yang lain yang mendengar begitu ya pada heboh. Kamu ditanya dari mana tidak tahu, mau kemana tidak tahu. Karena gaduh seperti itu, akhirnya Sang Buddha memberikan pertanyaan balik. Coba kamu jelaskan, maksud kamu apa? Ibu bapak saudara sekalian, karena yang bertanya itu seorang Buddha. Kalau yang bertanya Bante Gutadamo, ya pasti Anda jawab dari mana? Dari rumah. Mau kemana? Mau liburan. Kan begitu. Ini jawaban orang biasa. Tapi ini yang bertanya adalah seorang Buddha. Jadi seorang Buddha nggak ada urusan hal-hal duniawi seperti itu. Artinya duniawi itu apa? Ya kesepakatan itulah duniawi. Jadi hal-hal yang seperti itu bukan urusan seorang Buddha. Walaupun banyak orang sekarang kepengin ketemu seorang Buddha. Tapi nanti begitu ketemu Buddha betulan, Bapak Ibu nggak akan nyambung. Bahkan Bapak Ibu bisa mengatakan, ini orang sudah gila. Padahal yang gila siapa? Yang gila siapa? Yang gila ya kita-kita ini. Maka disebutkan juga Putujano wiyahi umattaku. Artinya apa? Orang yang masih putujana itu ya diumpamakan orang gila. Coba Bapak Ibu habis dari sini puja bakti, bisa happy-happy, nanti pulang marah-marah. Siapa yang masih suka marah-marah? Nah, orang suka marah-marah itu pertanda ya jawab sendiri. Nah, kembali lagi kepada gadis yang ditanya, coba kamu jelaskan. Akhirnya gadis ini menjelaskan, kenapa saya jawab saya tidak tahu? Dari mana saya jawab tidak tahu? Karena maksud Guru Agung kita Buddha Gautama, saya ini lahir jadi manusia ini dari mana? Saya tidak tahu. Terus mau kemana? Setelah saya meninggal, saya lahir di mana? Ya saya jawab, saya tidak tahu. Yang ketiga, bukankah kamu tahu? Ya saya tahu. Artinya apa? Ya saya tahu. Ya saya tahu, saya pasti akan mati. Tahukah kamu? Saya jawab tidak tahu. Kapan kita akan meninggal? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Berarti sama saja. Ada yang tahu? Sebelum jadi manusia dulu jadi apa? Tidak tahu juga. Nanti kalau meninggal mau jadi apa? Mau lahir di mana? Ada yang sudah pesan kapling? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Siapa yang tidak tahu bahwa kita akan meninggal suatu ketika? Ada yang tidak tahu? Tahu semua kan? Kalau ditanya kapan? Tidak tahu juga. Nah, inilah jawaban karena sudah menembus apa yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama.
Nah, kalau kita mungkin ditanya kepada seorang Buddha betulan, belum tentu bisa mengerti apa maksudnya. Bisa-bisa kita mengatakan, wah ini orang nggak waras ini. Padahal kita lah yang tidak waras. Oh ini udah gila. Padahal yang lebih gila siapa? Kita. Selama pandemi itu juga banyak umat yang bertanya. Kalau ada telepon orang itu tanya, Bante sehat? Pertanyaan pasti pertama begitu. Bante sehat? Langsung Bante jawab, sementara sehat. Diprotes sama dia. Lu kok sementara Bante? Nah inilah menjawab yang benar tidak bisa diterima. Sehat itu sementara atau tidak? Ada Bapak Ibu yang di sini sehat terus, belum pernah sakit? Berarti sehat itu, tapi maunya, ya kalau pas ada ulang tahun, semoga sehat selamanya. Enggak ada. Mana ada yang sehat selamanya? Tapi kalau dibilang semoga sehatmu sementara, nggak terima juga. Siapa yang bisa terima? Inilah kita manusia ini sering dinina-bubukkan. Hal-hal sebenarnya yang tidak nyata, tetapi ya itu dianggap sesuatu yang nyata dan menyenangkan pula. Ya kalau boleh dikatakan ya memang itulah bahasa pura-pura penting juga ya manusia. Jadi dikasih pura-pura gitu, wah senang sekali tuh. Pura-pura baik, senang juga. Nah, pura-pura memuji, sudah senang juga. Tapi kalau diberikan pengertian apa adanya, kira-kira bisa terima? Bisa terima Bapak Ibu? Loh, nggak bisa terima. Malah dianggap tidak beres. Itu. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu betul-betul ketemu dengan seorang Buddha, bagaimana mau bisa terima? Karena pemahamannya lah 180 derajat. Orang yang betul-betul memahami, betul-betul merealisasi, inilah yang akan tahu menembus. Dikatakan menembus 4 kebenaran Arya. Jadi orang-orang dikatakan orang suci itu ya karena menembus apa? Menembus 4 kebenaran Arya itu. Maka dikatakan Cattari Arya Satcani. Cattari 4. Arya ya Arya, kebenaran Arya. Artinya kebenaran Arya, kebenaran orang suci. Bagi para Arya. Saca, kebenaran. Nah kalau kita kan baru hafal. 4 kebenaran Arya apa? Duka. Terus sebab duka. 3 lenyapnya duka. 4 jalan menuju lenyapnya duka. Itu kita kan baru hafal tapi belum menembus sesungguhnya. Contoh Bapak Ibu pas puja bakti, ada orang WA, Bu, anak Anda kecelakaan, cepat tolong kirim sekian juta. Langsung panik kirim juga. Nah ini kita namanya belum memahami tentang duka itu. Ini baru orang menipu saja sudah kalang kabut kita. Maka kita mudah tertipu. Oleh karena itulah Ibu Bapak Saudara sekalian, jika yang bertanya kepada Guru Agung kita Buddha Gautama itu tentang bagaimana melenyapkan duka, beliau akan memberikan solusi.
dan solusinya itu solusi yang tepat, bukan urusan yang lain. Ya, ini luar biasanya Guru Agung kita. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, dari kehidupan demi kehidupan, kita ini juga telah mengalami banyak sekali pengalaman. Hanya saja kan kita tidak tahu, sudah lupa. Kenapa lupa? Ya karena bodoh. Kenapa bodoh? Ya karena tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Karena malas. Kenapa kita malas? Oh, rentetannya sangat panjang sekali itu. Oleh karena itulah tadi di awal Bante sampaikan, Bapak Ibu, kita ini lahir jadi manusia ini berkah apa tidak? Nah, kalau yang menjawab, oh, ini suatu berkah. Nah, kalau berkah, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sebab nanti kita tidak akan tahu mau jadi apa. Walaupun sekarang ini banyak orang, oh dulunya kamu jadi ini, jadi itu. Seandainya betul jadi misalnya orang kaya atau orang yang terkenal, itu kan sudah lewat. Sudah lewatnya sudah tidak berguna lagi. Oleh karena itulah beliau menunjukkan jika yang menyebabkan duka itu bisa dikikis dan dilenyapkan dalam kehidupan sekarang, ya beliau tunjukkan. Maka beliau menunjukkan bahwa penyebab duka adalah tanha. Tanha artinya apa? Tanha artinya apa? Ya? Artinya apa? Dalam buku Parita Biru yang baru ini, tanha itu artinya sudah diubah, bukan keinginan, tetapi artinya adalah kegandrungan, kecintaan. Nah, itu kegandrung itu ya seperti orang, wah kalau sudah gandrung itu namanya ya sudah tidak setengah sadar itulah. Gitu. Kalau bahasa lebih sederhana ya kecintaan. Kalau Bapak mencintai dan saking cintanya, ya itu namanya ya gandrung itulah, kegandrungan. Maka di situ ada namanya kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha itu. Jadi di buku Parita Biru tuh, ini yang baru ini sudah diterjemahkan namanya kegandrungan, bukan keinginan. Kalau yang dulu-dulu diterjemahkan keinginan. Ya kalau keinginan nanti Bapak Ibu kepingin menjadi baik, boleh tidak? Nah, itu tanha juga boleh harusnya. Tapi di sini kegandrungan, karena bahasa Sanskertanya itu tresna. Nah, bahasa Palinya tanha, tapi bahasa Sanskertanya namanya tresna. Nah, tresna diterjemahkan sekarang itu namanya kegandrungan. Nah, kalau orang sudah gandrung, contohnya lawan jenis sudah gandrung, sudah senang sama si A, tapi si A tidak suka sama kita, tapi kita kepingin sama dia. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Nah, oleh karena itulah beliau menunjukkan sebabnya itu adalah tadi tanha, kegandrungan. Itu maka perlu dikikis. Jadi kalau kita mau renungkan dalam kehidupan ini, wah itu sangat-sangat kompleks. Dan orang menilai sesuai pemahaman kita masing-masing. Kenapa? Ya karena kita punya pengalaman hidup sendiri, cara pandangnya sendiri. Ya karena punya cara hidup sendiri, cara pandang sendiri, maka masing-masing juga memandang tentang kebahagiaan itu juga berbeda satu sama lain.
Ada orang yang makan sederhana, dia sudah bahagia. Ada orang kalau nggak makan sesuai selera, dia tidak bahagia. Jadi kan cara pandangnya satu sama lain berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah kita belajar Dhamma supaya apa? Memiliki cara pandang yang hampir sama. Kalau tidak boleh dikatakan yang sama. Jadi kalau kita memiliki cara pandang yang hampir sama, wah itu sudah satu hal yang luar biasa. Ibu bapak saudara sekalian, Guru Agung kita Buddha Gautama itu adalah orang yang dikatakan ya humanis. Kenapa? Ya karena beliau menitik beratkan kepada manusia itu sendiri. Bagaimana supaya bisa lepas dari duka. Walaupun juga ada para dewa belajar kepada beliau. Di dalam Manggala Sutta itu kan Guru Agung kita Buddha Gautama membabarkan Dhamma kepada para dewa. Dia menjelaskan ada 38 berkah. Itu pertanyaan para dewa itu. Nah, oleh karena itulah beliau dikatakan sebagai orang yang humanis. Arti orientasinya pada penderitaan manusia. Kenapa manusia ini menderita? Beliau tunjukkan sebabnya apa. Jadi kalau boleh dikatakan ya sekarang ini kita ya masih beruntung karena masih mengenal Dhamma. Cuma untuk bisa memahami, mengerti dengan baik dan benar, Bapak Ibu jangan suka telan mentah-mentah. Harusnya ditelan mateng-mateng. Jadi telan mentah-mentah itu keliru tuh. Jadi harus ditelan mateng-mateng. Harus dikunyah-kunyah dulu, difilter dulu. Nah, kalau kita sekarang tidak bisa memfilter dengan baik, wah ini berbahaya. Karena kita sekarang belajar bukan saat Sang Buddha masih hidup. Bahasanya juga sudah berbeda. Jangan-jangan bahasanya sudah beralih, sudah menyerong, sudah menyesatkan, tapi dianggap benar, nah kan celaka kita. Maka kita harus direnungkan, dicerna dengan sebaik-baiknya, tetapi juga harus dibarengi dengan praktek. Nah, inilah dikatakan beliau adalah orang yang humanis. Yang kedua adalah beliau adalah orang yang jujur. Artinya jujur apa? Karena beliau bicara apa adanya. Jadi beliau bicarakan itu apa adanya. Dan beliau menunjukkan apa yang beliau praktekkan, itulah yang beliau ucapkan. Dan yang beliau ucapkan, itulah yang dipraktekkan. Kalau kita, wah, ya belum sanggup. Tapi walaupun belum sanggup, apakah bisa dipraktekkan? Apa yang Bapak Ibu ucapkan bisa tidak dipraktekkan? Apa yang Bapak Ibu praktekkan, itulah yang diucapkan. Bisa dipraktekkan? Bisa. Walaupun kita belum menjadi seorang Buddha. Inilah yang dikatakan sebagai kesempatan untuk berlatih. Walaupun kita masih menjadi umat biasa. Nah, itulah sudah ditunjukkan itu. Beliau jujur bicara apa adanya. Ini tapi bicara apa adanya bukan ya lihat situasi kondisi. Walaupun bicara apa adanya, kondisinya tidak tepat ya jangan
dibicarakan ya berbahaya. Tunggu timing yang tepat. Ini mengenai kualitas beliau. Selain humanis, jujur, beliau juga konsisten. Kenapa beliau konsisten? Karena beliau hanya menunjukkan atau memikirkan bagaimana agar manusia itu terbebas dari duka itu. Maka beliau saat pertama meninggalkan istana, kan beliau melihat 4 peristiwa. Orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan terakhir pertapa. Nah, setelah mengetahui hal itu, beliau meninggalkan istana. Untuk apa? Ya ini agar bisa terbebas dari duka itu. Jadi apa yang beliau lakukan, wah, selalu konsisten untuk bisa terbebas dari duka. Nah kalau kita, wah besok hari Minggu mau ke wihara, tahu-tahu pagi-pagi hujan rintik-rintik, itu pun sudah menghitung kancing baju, datang tidak, datang tidak, akhirnya kalau sudah mulai hitung-hitung tuh akhirnya tidak datang itu. Kalau orang mau datang itu tidak ada sistem hitung-hitungan, datang ya datang. Karena memang sudah punya tekad, harus dijalankan. Maka ada pepatah di masyarakat, janji adalah utang. Itu namanya kita belajar konsisten. Ada juga orang yang janjinya jam 7, jam 8 belum muncul. Ditunggu-tunggu sampai jam setengah 9 belum muncul juga. Tapi begitu ditinggal marah-marah. Gimana? Ada yang seperti itu? Ada, tapi ya bukan yang hadir di sini. Kalau ada ya kecelakaan. Ya, tapi ada model seperti itu. Janjinya jam 7 sampai jam 8 belum muncul orangnya. Wah, itu menunggu orang yang model seperti itu ya usah kapan bisa dijalankan dengan baik. Ya harusnya tepat waktu, jadi akhirnya tidak tepat waktu juga. Sama dengan puja bakti. Di jadwal mulainya jam berapa? Ini contoh saja, jangan tersinggung. Ya. Ini di jadwal mulai jam berapa? 9? Nah, 09. Nah, harusnya jam 09 ya harus mulai itu. Karena ini untuk latihan mendisiplinkan masing-masing. Jam 9 datang sendiri, belum ada yang datang, terus pikiran kita bilang, nggak ada orang. Berarti yang datang itu orang atau bukan? Nah, dirinya sendiri aja tidak dianggap orang, ya bagaimana? Nah, datang sendiri, wah nggak ada orang, ya, kan begitu? Nah inilah sudah menjadi hal kebiasaan kita masing-masing. Dan yang keempat, selain humanis, jujur, konsisten, beliau adalah berintegritas. Artinya berintegritas adalah ya beliau tidak hanya pandai memberikan penjelasan dari orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, jadi tumbuh keyakinannya. Yang tidak punya semangat, jadi muncul semangatnya. Tetapi beliau menunjukkan apa yang telah beliau lakukan. Oleh karena itu, ini penting juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kadang-kala kan Bapak Ibu ngajak anak-anaknya pergi ke wihara.
Nah, kalau ngajak pergi ke wihara, ayo namaskara. Bapak ibunya ikut namaskara tidak? Anaknya disuruh namaskara, baru pegang kepala begini, tapi orang tuanya tidak mau namaskara. Ini bagaimana? Akan lebih baik ya orang tuanya ngasih contoh juga, yo namaskara seperti ini. Ini namanya memberikan contoh. Apa yang diucapkan itu juga dilakukan. Jadi tidak harus menunggu menjadi Buddha dulu. Kita sekarang bisa memberi contoh, walaupun sederhana itu. Yuk namaskara. Nah, orang tuanya ngasih contoh namaskara, nanti anaknya pasti ikut juga. Kalau belum ikut, kasih contoh lagi. Anjali, anaknya juga harus diajari. Kalau belum anjali, diajari lagi. Nanti menjadi kebiasaan baru. Jangan sampai nanti sudah dewasa, kalau benda sudah remaja, susah diatur, baru diajak ke wihara. Setelah diajak ke wihara, baru laporkan ke Bante, ini anaknya susah ya. Susah kan ada sebabnya. Tapi kalau dibilang begitu, kira-kira bisa terima tidak? Waktu kecil tidak mau meluangkan waktu untuk datang ke wihara, diajak. Tapi sudah susah, baru mau diajak. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Bisa, tetapi sangat sulit. Ini sudah banyak contoh yang model begitu. Tapi kalau anak dari kecil diajak ke wihara, jadi orang tuanya mengucapkan, yuk namaskara, orang tuanya juga namaskara. Yuk anjali, orang tuanya juga memberi contoh anjali. Ini juga contoh, apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Walaupun kita belum menjadi seorang Buddha, belum menjadi orang suci, tapi perilaku orang suci bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita masih ada salah-salahnya, ya kita kesempatan berlatih ya demikian. Kalau Bapak Ibu sudah sempurna, ya buat apa lagi? Tentu sudah tidak perlu berlatih lagi. Karena kita masih berlatih, inilah kesempatan. Jadi hal-hal yang kecil perlu ditunjukkan. Oleh karena itu orang tua harus meluangkan waktu untuk mengajak anak-anaknya mendidik dengan baik dan benar. Sudah diarahkan dengan baik dan benar, belum tentu juga jadi orang baik. Apalagi zaman sekarang, wah sangat-sangat kompleks. Kalau orang zaman dulu dibiarkan saja. Orang sekarang mengatakan, wah dulu kan orang tua punya anak minimal berapa? Minimal berapa anaknya? Minimal setengah lusin. Ada yang 10, ada 12, ada yang sampai 15. Nah, orang sekarang mengatakan, wah anakmu banyak, tapi jadi orang semua. Berarti waktu bayi orang atau bukan? Sekarang anaknya 1 atau 2, itu pun mengeluhnya bukan main orang tua sekarang. Nah, coba kalau orang dulu anaknya minimal setengah lusin gimana? Lebih repot lagi. Tetapi kalau zaman dulu adiknya yang membimbing kakaknya, nanti adiknya lagi yang membimbing kakaknya lagi, kan beruntun. Nah kalau zaman sekarang berbeda, anaknya 1, pembantunya 2, asisten rumah tangganya 3, anaknya 1. Kalau anaknya setengah lusin berapa itu? Nah inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang telah Guru Agung kita tunjukkan, apa yang beliau lakukan, yatta kari, itulah yang beliau ucapkan, tata wadi. Dan yang beliau ucapkan, tata wadi, itulah yang beliau lakukan, yatta kari. Dengan berlatih,
terus-menerus, inilah yang perlu konsisten bagi kita. Walaupun kita mengatakan, wah Bante susah, ya memang namanya baru latihan ya susah. Semua itu sulit jika kita belum, dalam tanda kutip ya, mahir. Namanya masih berlatih itu ya susah. Nah, kalau boleh Bante umpamakan ya, menirulah anak kecil saja. Waktu Bapak Ibu masih kecil, ada yang langsung bisa jalan? Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, kapan mulai bisa jalan? Kita juga tidak tahu. Bapak Ibu waktu kecil bisa ngomong? Tidak ada yang bisa ngomong. Tapi kalau ditanya, kapan mulai bisa ngomong? Kita juga tidak tahu. Kalau melihat anak kecil, latihan berjalan, jatuh bangun, dia tetap semangat. Tidak pernah mengeluh. Demikian pula kalau kita mau belajar Dhamma, ya jalani saja. Wah, baca parita susah, baca parita semua susah, baru belajar. Yang sudah sering-sering belajar saja susah. Masih belum tepat tanda bacanya. Itu namanya juga susah. Tapi kalau kita mau belajar terus, latihan demi latihan. Siapa tahu, jangankan kok sebulan, 2 bulan, siapa tahu besok juga bisa. Jadi kalau sudah waktunya, itu tidak bisa dipaksakan. Kapanpun waktunya, itulah hal yang paling tepat. Dari mana itu bisa terjadi? Dari latihan demi latihan. Mari kita berusaha mencontoh apa yang telah Guru Agung kita praktekkan dan beliau ucapkan. Sehingga dalam kehidupan ini bisa meningkat kualitas batin kita. Sehingga memperoleh kebahagiaan baik sekarang maupun yang akan datang, bahkan tercapai cita-cita luhur tertinggi Nibbana. Terima kasih atas perhatiannya. Sabde Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.